Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai uji hipotesis satu proporsi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Felgri Egya Yolanda, pangkat Nindya Praja, NPP 290246, kelas 6, absen 4. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kampus Sulawesi Utara. Mata kuliah Statistika Sosial, dosen pengampu Bapak Joni Pabisa, SPD MPD. Pertama, kita harus tahu dulu pengertian uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi. Kedua, kita harus mengenal langkah prosedur pengujian hipotesis. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada formulasi hipotesisnya, kedua nilai alfa dan nilai tabel Z-nya, ketiga kriteria pengujian, keempat uji statistik, dan yang terakhir kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Sebuah perumahan milik swasta menyatakan bahwa 60% rumah yang berada di kawasan perumahan tersebut sudah dialiri listrik. Buktikan apakah benar pernyataan yang diberikan oleh pihak tersebut. Jika di antara 50 rumah yang dijadikan sampel, terdapat 33 rumah yang sudah dialiri listrik. Buktikan dengan menggunakan taraf nyata 10% dengan alternatif lebih dari itu. Pertama, kita langsung saja masuk ke penyelesaiannya. Kita masuk kepada penyelesaian. Yang pertama, kita harus rumuskan dulu apa saja yang diketahui dari soal-soal tadi. Di antaranya sebagai berikut. N sama dengan 50. N adalah jumlah sampel. X atau jumlah sampel yang memiliki karakteristik tertentu dengan jumlah 33. Dan P0 adalah proporsi 60% atau 0,6. Pertama kita harus mencari dulu formulasi hipotesisnya sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Formulasi hipotesisnya dapat diketahui H0 sama dengan P sama dengan 0,6 dan H1 sama dengan P besar dari 0,6. 0,6 H1-nya didapat dari soal, tarafnya 10% dengan alternatif lebih dari itu, sehingga lebih dari 0,6. Kemudian kita masuk ke yang kedua, mencari taraf nyata dan nilai Z. Alfa sama dengan 10% atau 0,1. Dari alfa 0,1 kita bisa cari tabel Z-nya. Z 0,1 sama dengan 0,5 dikurang 0,1 sama dengan 0,4 atau 1,28. 1,28 didapat dari sumber lain yang menyatakan kalau 0,4 dalam tabel Z adalah 1,28. Kenapa kita ambil 0,5 dikurang 0,1? Karena 0,5 adalah setengah dari grafiknya. Jadi kita pakai 50% dikurang 10% atau 0,5 dikurang 0,1. Kemudian yang ketiga, kriteria pengujian. Kriteria pengujian H0 diterima apabila Z0 kecil atau sama dengan 1,28 dan H1 diterima apabila Z0 besar dari 1,28. Keempat, kita masuk uji statistik. Kita masukkan rumusnya Z0 sama dengan X dikurang N P kali P0 per akar N kali P0 dalam kurung 1 dikurang P0 tutup kurung. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Jadi dalam rumus ini dapat kita ketahui sampel yang memiliki karakteristik dikurang banyak sampel dikali proporsi dikali 0 per akar banyaknya sampel dikali proporsi 0 dikali 1 dikurang proporsi 0. Kita masukkan saja angka-angka sebagai berikut. 33 dikurang 50 dikali 0,6 per akar 50 dikali 0,6 dikali 1 dikurang 0,6 tutup kurung. Sama dengan 33 dikurang 30 per akar 30 dikali 0,4 sama dengan 3 per akar 12. Atau sama dengan 3,3 per 3,47
sama dengan 0,87. Nah, terakhir didapatkanlah kesimpulan dari percobaan tadi. Karena Z0 sama dengan 0,87 atau kecil dari Z 0,1 sama dengan 1,28, maka H0 diterima. Jadi pernyataan pihak perumahan milik swasta tersebut bahwa 60% rumah yang berada di kawasan itu sudah dialiri listrik dapat diterima. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.